Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan video pembahasan soal pra-WS dengan Yanda ya. Kali ini di part 2-nya. Kita mulai ya, dari mulai nomor 22. Pertanyaannya yaitu kondisi umum politik Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A, belum stabil. Kenapa belum stabil? Karena satu, keamanan Indonesia masih terancam. Dan yang kedua, itu Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang tepat. Masih mencari sistem pemerintahan yang paling tepat. Nah, selain itu juga kan sudah kita pelajari pada masa awal kemerdekaan, tentara sekutu dan tentara Nika juga kembali dengan niat terselubung, yaitu ingin menjadikan Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda. Jadi kondisi umum politik Indonesia pada awal masa kemerdekaan yaitu A, belum stabil dan mengalami banyak kekacauan ya. Oke, paham ya. Yang kedua, nomor 22. Pergerakan nasional Indonesia secara modern diawali oleh terbentuknya. Nah, ini mah gampang ya. Dengan dibentuknya Budi Utomo. Nomor 23. Gambar di atas merupakan peninggalan praksara, udah jelas bukan ya. Kolonialisme Belanda bukan. Nah, jawaban yang betul adalah pada masa Hindu-Buddha. Nomor 24. Salah satu faktor kegagalan Indonesia adalah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Faktor kegagalannya apa sih? Nah, yang menjadi beberapa faktor utamanya yaitu satu nih, perlawanan masih bersifat kedaerahan. Jadi bukan atas nama Indonesia. Sehingga perlawanannya belum bersifat kesatuan gitu. Sehingga mengatasnamakan daerah saja, sehingga kekuatannya kurang kuat. Jadi beberapa perlawanan di daerah seperti perlawanan dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Kapitan Patimura itu mengalami beberapa kekalahan karena mengatasnamakan daerah gitu ya. Kerajaan Sriwijaya sangat dikenal dengan perdagangan di Selat Melaka. Selain itu memiliki angkatan laut yang kuat, udah jelas ya. Maka kerajaan Sriwijaya dapat dikatakan sebagai kerajaan maritim ya, kerajaan yang berbasis maritim. Nomor 26. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah, ini udah sering banget dibahas di pelajaran PKN ya. Melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar negara Indonesia, melucuti persenjataan dan membebaskan tawanan perang, memulangkan tentara Jepang untuk kembali ke negara asalnya. Jawaban yang paling tepat yaitu mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar negara Indonesia. Jawabannya B. 27. Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan salah satu bentuk usaha pengakuan kedaulatan Indonesia dari jalur diplomasikah, peperangankah, dari jalur pertahanan atau ekonomi. Jawaban yang paling tepat adalah dari jalur diplomasi, karena perjuangan kedaulatan Indonesia ada dua, ada dari jalur diplomasi dan jalur peperangan. Nah itu ya, pengakuan kedaulatan Indonesia diperjuangkan melalui dua jalur, yaitu jalur diplomasi dan jalur peperangan. 28. Berdasarkan tabel di atas, tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi adalah, kita lihat,
proklamasi. Di kolom A yaitu ada Sayuti Melik. Di kolom B ada Insinyur Soekarno. Di kolom C ada Muhammad Hatta. Jadi jawabannya A2, B1, dan C2. Jawabannya adalah C ya. Karena kalau W.R. Supratman itu kan beliau yang membuat lagu negara itu ya, kebangsaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga tokoh dari Tiga Serangkai ya. Beliau tidak berperan langsung tidak terlibat langsung dalam peristiwa proklamasi. Oke. 29. Contoh perubahan sosial yang memiliki pengaruh yang kecil dalam masyarakat yaitu sengketa tanah, bukan. Industrialisasi di lahan, tidak. Jawabannya yang paling tepat adalah C. Terjadinya perubahan gaya rambut anak muda ya. Gampang itu mah. Nomor 30. Ciri sikap dari seorang wirausahawan terdapat pada kolom statis. Itu yang kayak gimana sih? Statis itu kan statis sama gitu ya, stagnan. Nah, berarti bukan. Fleksibel, betul. Pintar mencari peluang, jelas. Pintar beralasan atau mengeluh, tidak ya. Wirausahawan tidak ada yang sangat banyak alasan. Berani mengambil risiko, betul. Tetap berada di zona nyaman, belum tentu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, dan 5. Kita lihat ada nggak? Oke, jawabannya B. 2, 3, dan 5. Wirausahawan itu fleksibel, pintar mencari peluang dan berani mengambil resiko ya. 31. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Kita lihat. BUMN kepemilikan atas nama sendiri, bukan, karena kan atas nama negara. Ini kebalik ya. Berarti ini bukan. Yang A bukan. Yang B, keuntungan perusahaan untuk kepentingan milik perusahaan. Tidak hanya itu, keuntungan perusahaan untuk kesejahteraan umum, bukan ya. Karena kalau biasanya kalau BUMS keuntungan perusahaan untuk keuntungan mereka juga, keuntungan pribadi gitu ya. Memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. Ya, betul. Membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Betul. Mengembangkan modal dan memperoleh bunga dari modal. Ini bisa jadi. Tapi yang kolom BUMS ya, perintis kegiatan usaha yang belum dilakukan pihak swasta. Kan ini BUMS, ini pihak swasta. Berarti bukan ya. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu C. 32. Berikut di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari globalisasi. Kok nggak bisa ditulis? Dampak negatif dari globalisasi yaitu alih teknologi, ini dampak positif. Semakin mudahnya akses informasi, ini dampak positif. Munculnya budaya konsumerisme atau terjadi kerjasama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Munculnya budaya konsumerisme. Karena ini kan budaya yang tidak cukup baik ya. Pemborosan. Gitu. 33. Dampak positif dari pasar bebas bagi para pengusaha di Indonesia. Dampak positifnya ya, kita lihat. Jawaban yang paling tepat adalah ini. Terjadi perluasan segmen terhadap konsumen yang asalnya konsumennya domestik atau lokal, antar provinsi, antar daerah, tapi ketika ada pasar bebas terjadi perdagangan antar negara juga gitu ya. Jadi perluasan segmen konsumennya tidak hanya dari Indonesia tapi dari berbagai negara juga gitu ya. Oke, nah ini 34. Berdasarkan tabel di atas, tujuan ekspor perdagangan memenuhi kebutuhan negara, menjalin kerjasama, ini impor.
Ini impor ya. Membuka lahan. Jawaban yang paling tepat yaitu 3, yaitu ini ekspor nih. Menambah devisa negara dan memperluas pasar. Ini infografis. Yang ditanya ini apa sih? Hubungan sebab akibat terkait infografis di atas. Jawabannya motor listrik tidak bisa beroperasi jika tanpa. Maka dari itu motor listrik merupakan barang pelengkap. Motor listrik merupakan motor alternatif untuk perjalanan jauh, bukan ya? Kan tadi ini di infografis ini motor listrik ini hanya dapat menjelajah 60 km sekali jajah. Terus motor listrik merupakan motor yang tidak membutuhkan bahan bakar. Ini betul. Maka dari itu motor listrik dianggap sebagai barang pengganti. Ini betul. Bisa jadi banget motor listrik di masa depan merupakan barang pengganti dari motor-motor biasa ya. Karena kan suatu saat nanti pasti yang namanya sumber daya alam, bensin, minyak dan gas itu akan habis ya. Tinggal menunggu waktu saja beberapa kendaraan di kita diganti jadi motor listrik ya. Gitu. 36. Ilustrasi yang tepat dari faktor yang mempengaruhi penawaran adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Ingat hukum penawaran ya. Ketika harga naik, penawaran juga naik. Itu ya. Searah kalau penawaran mah. Diskon dan akhir tahun diminati banyak warga, bukan. Ini permintaan, sale ya. Harga bahan pangan yang semakin meningkat menjelang Ramadan. Nah ini, meskipun di tengah pandemi ini ya, hukum penawaran tidak berlaku karena semua terjadi anomali dan ketidaknormalan ya. Tapi secara umum, kalau normal, gini, harga bahan-bahan pangan semakin meningkat menjelang Ramadan. Contohnya ya, barang-barang pokok untuk barang makanan itu akan mengalami peningkatan karena banyak yang membutuhkan. Banyak yang membutuhkan pasti semakin langka. Kalau udah langka, penjual bisa dengan enak, dengan bebas mengatur harganya gitu ya. Istilahnya mengambil keuntungan gitu. 37. Faktor yang membedakan perdagangan antar pulau dan antar negara dapat dilihat dari membedakan antar pulau dan antar negara. Oh, gampang ini mah. Antar pulau, antar negara dapat dilihat dari transportasinya bisa sama aja, bisa lewat darat, laut, udara. Komoditasnya bisa sama, bisa bahan pangan, bisa migas. Produsennya juga bisa sama. Yang bisa membedakannya adalah skala besarannya ya. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Nomor 38. Ini kisah dengan itu ya, jaket Jokowi yang di custom itu. Jawaban yang paling tepat ini tuh kan pertanyaannya, jika kita cermati artikel di atas, subsektor ekonomi yang ditanyakannya ada dalam bidang apa? Udah jelas ya, fashion dan gaya hidup. 39. Pemerataan pendapatan di Indonesia dapat dilakukan melalui, ingat, pemerataan pendapatan ya, bukan pemerataan penduduk. Kalau pemerataan penduduk bisa dilihat dari sensus penduduk. Tapi yang ditanyakan adalah pemerataan pendapatan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah penerapan pajak. Terakhir, nomor 40. Ini tuh 14% perusahaan Indonesia artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan artikel di atas yaitu jika kalian baca dan kalian pahami, jawaban yang paling tepat dari artikel tersebut yaitu ini, C. Tujuan artificial intelligence meningkatkan kecerdikan dan membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Sehingga akibatnya
perusahaan di Indonesia sudah menerapkan kecerdasan buatan itu ya. Nah, selain soal dari PRAUS ini, Anda juga mengambil beberapa soal dari PTS kalian, PHS kalian yang sudah kalian kerjakan. Tipe-tipe soalnya pun ada yang sama. Di PRAUS juga ada soal yang sama, tapi Anda balik petin musuhan barat, nanyain nama anginnya atau nanyain dampaknya. Juga yang asalnya dampak positif bisa juga yang dirubah jadi menanyakan dampak negatif gitu ya. Kalian pahami saja materi-materinya dan pertanyaan. Juga jangan lupa tipe-tipe soal Yanda yang kayak gimana yang akan biasanya Yanda keluarkan gitu ya. Kalian fokus saja di situ. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan dalam menuntut, tetap semangat dalam persiapan kalian menjalankan ujian sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.